Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Multi Armaina dengan NIM 2023-1065. Saya merupakan mahasiswa semester 6 dari jurusan Pendidikan IPA, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang. Nah, pada kesempatan kali ini Multi akan memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan Excel yaitu dengan uji T tentang perbedaan rata-rata dua kelompok berpasangan atau dependent parametrik. Nah, tugas ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas akhir mata kuliah Statistika Pendidikan dengan dosen pengampunya Ibu Rani Octavia MPD. Nah, sebelum kita lanjut ke tutorial, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan uji T berpasangan. Nah, uji T berpasangan di sini merupakan metode statistik yang kita gunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata antara dua sampel. Nah, uji T berpasangan ini digunakan apabila dua kelompok tersebut saling berhubungan. Sedangkan dua sampel berpasangan artinya sampel dengan subjek yang sama namun mengalami dua perlakuan atau pengukuran yang berbeda. Kapan kita menggunakan uji tes sampel atau kelompok dependen ini? Kita menggunakan uji tes sampel atau kelompok jika yang pertama, uji komparasi antar dua nilai pengamatan berpasangan, misalnya sebelum dan sesudah. Yang kedua, digunakan pada uji parametrik di mana syaratnya sebagai berikut. Yang pertama, satu sampel yaitu setiap elemen mempunyai dua nilai pengamatan. Yang kedua, merupakan data kuantitatif atau rasio interval yang berasal dari populasi dengan distribusi normal atau di populasi terdapat diferensiasi different yang berdistribusi normal dengan min sama dengan 0 dan variannya sama dengan 1. Nah, selanjutnya langkah-langkah pengujian dalam uji T. Pertama, kita tetapkan H0 dan H1-nya. Yang kedua, kita tetapkan titik kritis atau tingkat kepercayaan 95% atau tingkat kepercayaan 99% yang terdapat pada tabel T. Untuk langkah yang ketiga, yaitu tentukan daerah kritis dengan DB sama dengan N kurang 1. Maksud N di sini merupakan jumlah responden yang akan kita gunakan. Yang keempat, kita tentukan T hitung dengan menggunakan rumus. Yang kelima, lakukan uji signifikansi dengan membandingkan besarnya T hitung dengan T tabel. Sini sudah diberikan contoh kasusnya, yaitu suatu kegiatan penelitian eksperimental berhasil menemukan metode ABG sebagai metode baru untuk mengajarkan mata kuliah statistika 2. Nah, dalam rangka uji coba terhadap efektivitas atau keampuhan metode baru itu, dilaksanakanlah penelitian lanjutan dengan mengajukan hipotesis nol yang mengatakan tidak terdapat perbedaan yang signifikan nilai statistika 2 antara sebelum dan sesudah diterapkannya metode ABG. Nah, sebagai metode mengajar mahasiswa UIB semester 6, dalam rangka pengujian ini diambil sampel sebanyak 20 mahasiswa. Gunakan taraf kepercayaan 95%, yaitu alfa 5% untuk menguji pernyataan hipotesis tersebut. Alfa 5% ini setara dengan 0,05. Nah, selanjutnya ini merupakan data yang akan kita gunakan pada pengolahan uji T pada Microsoft Excel. Nah, untuk tutorialnya, mari saksikan video berikut ini. Pertama, kita sudah menuliskan datanya pada bagian Microsoft Excel. Untuk langkah yang pertama, itu kita klik pada bagian data. Lalu kita klik data analisis. Selanjutnya kita pilih pada bagian dites Pirate to Sample for Min. Nah, kita klik OK. Setelah itu, untuk variabel 1, yaitu kita inputkan data dari nilai sebelumnya, yaitu dari D2 sampai D22. Lalu kita inputkan. Selanjutnya, untuk variabel rank 2, itu nilai dari sesudah. Jadi, E2 sampai E22. Lalu kita inputkan nilainya. Nah, untuk hipotesis mean difference-nya kita beri nilai 0.
Lalu pada bagian label ini itu kita centang. Nah, untuk alfanya kita gunakan 0,05. Lalu setelah semuanya terisi, kita klik OK. Nah, kita dapatkan data sebagai berikut. Lebih mudahnya bisa kita pindahkan dulu datanya. Nah, datanya kita pindahkan. Selanjutnya kita lihat pada bagian ini. Nah, ini merupakan interpretasi hasil output Excel pada uji T tentang perbedaan rata-rata dua kelompok berpasangan atau dependent parametric. Nah, untuk rata-ratanya itu sendiri, itu kita lihat dari mean ketika sebelum menggunakan metode ABG, yaitu sebesar 63 nilai statistik duanya. Sedangkan setelah menggunakan metode ABG diperoleh nilainya sebesar 67,5 sehingga ada peningkatan secara deskriptif. Nah, selanjutnya kita lihat pada hasil variannya. Nah, hasil varian di sini itu tidak terlalu jauh berbeda, itu yang sebelumnya kita dapatkan nilai 179,0,526, sedangkan sesudahnya kita mendapatkan nilai 179,1053. Nah, dan jumlah observasi yang sampel yang kita gunakan yaitu sebesar 20. Dengan degree of freedom-nya atau DF-nya itu sebesar 19, yaitu N dikurang 1. Jadi 20 dikurang 1 sama dengan nilainya adalah 19. Nah, selain itu juga ada korelasi persen. Nah, korelasi persennya kita peroleh, untuk nilai korelasi persennya itu kita peroleh nilai sebesar 0,91227. Sehingga bisa dikatakan memiliki hubungan yang sangat erat. Selanjutnya, berdasarkan hasil tersebut, kita ketahui juga nilai T-statnya. Jadi nilai T-statnya yaitu sebesar nilai T-statnya nilai T-statnya itu sendiri kita peroleh nilainya sebesar min 3,59019. Selanjutnya, hipotesis. Nah, hipotesis yang digunakan pada data ini yaitu hipotesis dua arah, sehingga menggunakan two-tile. Nah, sehingga dia menggunakan namanya two-tile. Hasil T-tabelnya diperoleh sebesar, untuk tabelnya sendiri yaitu diperoleh hasil 2,093024. Sedangkan nilai value-nya sebesar, nah ini merupakan nilai value-nya. Nah, nilai value-nya sebesar 0,001952. Oleh karena nilai value-nya lebih kecil dari alfa 55% atau dengan melihat T hitung, jadi kita lihat T hitungnya memiliki nilai yang lebih besar dari T-tabel. Maka jika T hitung lebih besar dari T-tabel, maka keputusannya yaitu H0 ditolak. Jika H0 ditolak, maka
dapat kita simpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar statistika 2 sebelum dan sesudah diterapkannya metode ABG. Jadi dari data ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa dengan menggunakan metode ABG dalam proses pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar statistika 2. Mungkin sekian tutorial cara uji T menggunakan Microsoft Excel. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!